Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamam bil khair. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Qila man yakfulu hadhihi ad-durratul yatimah allati la tujadu laha qimah. Qalat at-tuyur nahnu nadkhuluhu wa naghtanimu himmatahu al-'azimah. قالت الوحوش نحن أولى بذلك لكي ننال شرفه وتعظيمه قيل يا معشر الأمم اسكنوا فإن الله قد حكم في سابق حكمته القديمة بأن نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم يكون رضيعا لحليمة الحليمة Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Qila dikatakan atau ditanyakan, ditawarkan. Man yakfulu hadhihi durratul yatimah? Man siapa? Yakfulu yang akan merawat hadhihi durrata terhadap permata ini. Permata ini yang dimaksud adalah ya Rasulullah. Ya. Rasulullah itu tashbihun. Adapun kata durrah yaitu tashbih, ya. Wa yuradu dan dimaksud biha dengan durrah apa siapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi durrata terhadap permata ini al-yatimata yang yatim. Allati la tujadu yang tidak ditemukan laha bagi durrah apa qimatun nilai perbandingan, ya, tidak ada bandingannya, ya, tidak ada bandingannya. Aila yumasiluhu yakni tidak menyamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa ahadun seorang pun fi khalqihi boleh fi khilqihi di dalam penciptaannya Rasulullah atau Nabiullah wa khuluqihi dan akhlaknya Rasulullah. Tidak ada seorang pun yang bisa dibandingkan dengan Rasulullah. Tidak ada satupun yang sepadan. Qalat tuyur dijawab oleh burung-burung. Qalat menjawab. Siapa tuyuru? Apa tuyuru? Burung-burung. Nahnu nakfuluhu. Nahnu adapun kami nakfuluhu yaitu akan merawatnya. Wa naghtanimu dan akan mengambil kami atau mengambil manfaat kami himmatahu terhadap kemuliaannya al-'azimata yang agung. Qalatil wuhushu setelah burung-burung menjawab kami yang akan merawatnya. Dijawab oleh wuhush. Wuhush itu ya hewan liar, ya, hewan buas. Qalat berkata apa al-wuhushu? Hewan-hewan liar atau hewan-hewan buas. Al-wuhushu adapun wuhush jam'ul wahshi yaitu jamak dari kata wahsh bi fathil wawi dengan dibaca fathah wawu. Hayawanun yaitu hewan la unsa yang tidak ada belas kasih laha bagi hayawan atau wuhush. Qala ta'ala wa idzal wuhushu husyirat. Jadi hewan buas, ya, hewan pemangsa. Apa jawaban respon dari wuhush terhadap
perkataan burung-burung itu, nahnu aula bidzalik. Nahnu adapun kami aula yaitu lebih utama bidzalika untuk nakfuluhu. Daripada burung-burung itu kan kami lebih layak. Kami ini lebih kuat dibandingkan burung-burung itu. Burung-burung itu kami makan saja selesai. Kami ini lebih kuat dibandingkan burung-burung itu. Jadi kalau untuk merawat Muhammad Rasulullah itu kami aula bidzalik, kami lebih layak. Likai nanala, untuk apa likai nanala? Agar kami memperoleh syarafahu terhadap kemuliaannya Rasulullah atau Nabi, wa ta'zimahu dan pengagungannya Rasulullah. Kila dikatakan atau diumumkan, ya ma'syaral umam, wahai para umat, uskunu, tenanglah kalian. Sudah, jangan berdebat, semuanya dengarkan. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah, qad hakama, yaitu sungguh telah menghukumi siapa Allah atau menetapkan siapa Allah, fi sabiqi hikmatihi, di dalam hikmah terdahulunya Allah, artinya ya ketetapan terdahulunya Allah, takdirnya Allah, al-qadimati, yang dahulu. Apa ketetapan itu? Bi anna nabiyahu, bahwa sesungguhnya nabinya Allah Muhammad, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakunu, yaitu adalah Muhammad, radi'an, yaitu anak yang menyusu, di Halimata, kepada Halimah, al-Halimati, yang bijaksana. Halimah yang pertama itu isim alam, ya, isim ghairu munsharif, dia dimasuki lam huruf jar, tanda jarnya adalah fathah. Kenapa tandai fathah? Karena isim ghairu munsharif tadi. Sementara Halimah yang kedua adalah sifat atau na'at. Na'at terhadap isim yang majrur, makanya na'atnya itu majrur. Dan jirnya itu karena bukan isim ghairu munsharif, bukan nama, dia sebagai sifat, maka jirnya ditandai dengan kasrah. 10 ya. Wahia, adapun Halimah, min qabilati Hawazin, yaitu dari kabilah Hawazin. Ismuha, adapun namanya Halimah, Halimah tu bintu Du'aib, bintu Abi, kurang Abi ya, bintu Abi Du'aib, Halimah bin Abi Du'aib. Abdillahi, Abdillahi itu namanya Abu Du'aib ya, Abdullah bin Al-Haris. Abdillahi, Abdillah ibn Al-Harisi ibn Shijnah ibn Jabir ibn Rizal ibn Nasirah ibn Qusayyah ibn Nasr ibn Sa'ad ibn Bakar ibn Hawazin. Nah, penisbatan Sa'diyah itu lebih kepada kakek Sa'ad ini. Makanya masyhur dengan Bani Sa'ad. Dan penisbatan Halimah itu kepada Sa'ad ini, Halimah Sa'diyah, gitu ya. Allahumma salli wa sallim. Masyhuratun, belum selesai tadi. Masyhuratun, adapun Halimah yaitu terkenal bi Halimatan, dengan nama Halimah As-Sa'diyati, ya. As-Sa'diyati, yang berbangsa Sa'ad. Hiya, adapun Halimah, allati arda'athu, yaitu yang telah menyusui siapa Halimah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila an kamulat, sampai sempurna apa rada'atuhu, susuannya Rasulullah.
Falidzalika, karena itu, azzamaha, mengagungkan siapa Rasulullah terhadap Halimah, azzamaha, mengagungkan terhadap Halimah siapa ar-Rasulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqa ta'zimi, dengan benar-benar pengagungan. Salah satu bukti bahwa Rasulullah itu mengagungkan, menghormati, memuliakan ibunya, walaupun Halimah itu bukan ibu yang melahirkan beliau, tetapi diposisikan, dihormati sebagaimana ibu yang melahirkan beliau. Bagaimanapun, ibu Halimah itu adalah ibu yang menyusui Rasulullah. Salah satu bukti penghormatan beliau terhadap ibu Halimah adalah hadis riwayat Abu Dawud ini. Rawa, telah meriwayatkan siapa Abu Dawud, hadisan terhadap hadis fi ta'zimihi, tentang pengagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummahu, terhadap ibunya Rasulullah, al-murdi'ata, yang telah menyusui, yang menyusui. Hadhihi, ya ini Halimah ini, pengagungan Rasulullah atau penghormatan Rasulullah terhadap ibunya, ibu Halimah ini. Wabihi, dan dengan rawa Abu Dawud, atau dengan hadis, atau dengan isnad, boleh dengan sanad. Qala, berkata siapa Abu Dawud, haddatsana ibnu Musanna haddatsana Abu Asim qala haddatsani Ja'far bin Yahya ibni Umar ibni Thauban akhbarana Umar ibnu Thauban anna Abu Tufail akhbarahu, anna Abu Tufail, bahwa sesungguhnya Abu Tufail, akhbarahu, yaitu mengabarkan siapa Abu Tufail terhadap Umar. Berarti sumbernya adalah Abu Tufail menceritakan kepada Umar. Qala, berkata siapa Abu Tufail, ra'aitu, aku telah melihat, an-nabiyya, terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqsimu, sedang membagi, siapa Rasulullah, siapa Nabi, lahman, terhadap daging, bil ji'ronati, di Ji'ronah. Qala, berkata siapa Abu Tufail, wa ana, sedangkan aku, yauma idzin, pada saat itu, gulamun, yaitu masih anak-anak, ahmilu, aku membawa, azmal jazuri, terhadap daging unta. Id akbalat, jadi suatu ketika Abu Tufail itu melihat Rasulullah sedang membagi daging. Ini terjadi di Ji'ronah, nama suatu kampung, nama suatu daerah. Pada saat itu Abu Tufail masih kecil, ya. Pada saat Rasulullah membagi daging itu, id akbalat, tiba-tiba datang, menghadap siapa imro'atun, seorang perempuan, hatta danat, sampai dekat siapa imro'ah ilan Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabasata, kemudian menggelar siapa Rasulullah, laha, untuk imro'ah, rida'ahu, terhadap selendangnya Rasulullah. Nah, tiba-tiba datang seorang perempuan, seorang ibu-ibu. Nah, ketika perempuan itu datang mendekat kepada Rasulullah, Rasulullah langsung melepas serbannya, ridaknya, kemudian digelar. Untuk apa? Untuk tempat duduk wanita itu. Nah, itu kan menarik perhatian para sahabat yang lain atau orang-orang yang hadir di situ. Bagi beberapa sahabat yang senior, mungkin sudah paham siapa itu Bunda Halimah. Tetapi bagi sahabat-sahabat junior seperti Abu Tufail, beliau tidak tahu siapa ibu-ibu yang datang di dekat Rasulullah itu, yang bahkan sampai Rasulullah melepas selendangnya, digelar untuk tempat duduk ibu itu.
Fajalasat kemudian duduk siapa imro'ah alaihi di atas rida. Fakultu kemudian aku bertanya, man siapa? Hiya, man yaitu siapa, hiya adapun imro'ah siapa orang itu, ya. Kok di sini banyak antrian, kok ketika datang perempuan itu Rasulullah menyambutnya dan langsung menggelar ridanya untuk sebagai tempat duduk, ya. Faqalu kemudian mereka menjawab, para sahabat, orang-orang yang datang hadirin-hadirin itu menjawab, hadhihi ummuhu allati arda'athu. Hadhihi adapun ini, imro'ah ini, ummuhu yaitu ibunya Nabi. Allati arda'athu yang telah menyusui siapa umhu terhadap Nabi. Jadi bisa dilihat betapa Rasulullah ini menghormati Ibunda Halimah As-Sa'diyah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. ثم أعرض عنه مراضع الإنس لما سبق في طي الغيب من السعادة لحليمة بنت أبي دؤيب فلما وقع نظرها عليه بادرت مسرعة إليه ووضعته في حجرها وضمته إلى صدرها فهش لها متبسما فخرج من ثغره نور لاحق بالسماء فحملته إلى رحلها وارتحلت به إلى أهلها فلما وصلت به إلى مقامها عاينت بركته على أغنامها وكانت كل يوم ترى منه برهانا وترفع له قدرا وشأنا حتى درج في حلة اللطف والأمان ودخل بين إخوته مع الصبيان اللهم صل وسلم وبارك عليه ثم أعرض kemudian berpaling. Jadi termasuk tradisi orang Arab pada saat itu, beberapa perempuan itu ada yang bekerja sebagai murdi'ah, sebagai ibu yang menyusui. Termasuk salah satunya adalah Halimah. Nah, ketika Rasulullah lahir, itu banyak murdi'ah itu yang datang untuk melamar sebagai ibu susuan bagi Rasulullah. Tetapi ketika sudah ditetapkan bahwa ibu yang akan menyusui Rasulullah adalah seorang wanita dari Bani Sa'ad, dari Bani Hawazin, yang sebenarnya kalau diurutkan ke atas itu ketemu di kakek Adnan. Jadi Ibu Halimah itu kalau diurutkan ke atas itu ketemu di satu kakek buyut Adnan, sama dengan Rasulullah. Nah, ketika sudah ditetapkan bahwa ibu yang menyusui Rasulullah itu adalah Halimah As-Sa'diyah, summa a'rada anhu maradi'ul ins. Akhirnya yang lain pamit pulang. Summa a'rada kemudian pulang atau berpaling maksudnya balik, ya. Diddu akbala, lawan dari kata akbala, ay dhahaba minhu, yakni pergi. Anhu dari Nabi, siapa maradi'ul insi? Siapa maradi'ul insi? Para ibu-ibu yang menyusui. Maradi itu jamak dari mardha, isim makan. Makan rodok, tempat menyusu. Atau bisa dipahami bahwa mardha itu semakna atau sama dengan murdi'ah, ya. Mar'ah, al-mar'ah allati min sya'niha al-irda. Al-mar'ah allati min sya'niha al-irda. Wanita yang pekerjaannya adalah menyusui anak orang lain sebagai pekerjaan, sebagai profesi. Lama sabako, ketika sudah
tetap, ketika sudah lewat. 13 ai sabaqatil kitabah at-taqdiriyah. Ai sabaqat yakni sudah tetap, sudah lewat apa al-kitabah, catatan at-taqdiriyata, takdiriyatu, apa al-kitabatu, catatan at-taqdiriyatu yang berkategori takdir atau berbangsa takdir, catatan takdir. Ketika sudah lewat apa catatan takdir fi tayyil ghaibi, di dalam catatan gaib, catatan gaib. 14-nya at-tayyu, adapun at-tayyu masdaru tawa yatwi, yaitu masdar dari tawa yatwi. As-sahifatu, yaitu lembaran, artinya lembaran. Wal-lifatu, dan lipatan. Lipat itu kan bahasa serapan dari bahasa Arab, lifah itu. Ya, kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana kama sebagaimana penjelasan atau sebagaimana qaul fi qoulihi ta'ala yang ada di dalam firman Allah Ta'ala. Yauma nadhawis samaa'a ka tayyis sijilli lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina, dan seterusnya. Yauma natwi, ketika kami menggulung, as-samaa'a, terhadap langit, ka tayyis sijilli, seperti gulungan kertas, lil kutubi, terhadap beberapa kitab. Ya, digulung seperti kertas-kertas dari buku itu. Tayyu masdaru tawa fi tayyil ghaibi, di dalam lembaran gaib, ya lembaran takdir maksudnya. Apa isi ma sabaqa fi tayyil ghaib itu? Minas sa'adati, berupa keberuntungan. Keberuntungan dalam bentuk apa? Keberuntungan apa yang dimaksud? Ais sa'adah bi irdaihi sallallahu alaihi wasallam. Keberuntungan dipilih sebagai ibu yang menyusui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu keberuntungan yang luar biasa. Li Halimah binti Abi Du'aibin, kepada Halimah binti Abi Du'aib. Falamma waqa'a, maka ketika jatuh apa nadhruha, pandangannya Halimah, alaihi, kepada Nabi. 16-17 ad-dhamir ya'udu ila Halimah. Nadhruha, pandangannya Halimah, alaihi, atas Nabi. Badarat, maka bersegera siapa Halimah, musri'atan, dengan cepat, ilaihi, menuju kepada Nabi. Wa wada'athu, dan meletakkan siapa Halimahu terhadap Nabi, fi hijriha, di pangkuannya Halimah. Wa dhammathu, dan menggenggam atau mendekap siapa Halimahu terhadap Nabi, ila sadriha, ke dadanya Halimah. Fahasya, maka senang siapa Rasulullah, ya hasya, ya husyu. Fahasya 19 masdarul hash ay rohwah wal lain, lembut, awil hasyash ayil irtiyah wan nasyad, semangat, ya semangat, senang. Laha, kepada Halimah. Fahasya, maka senang siapa Rasulullah, laha, kepada Halimah, menunjukkan ekspresi senang. Mutabassiman, dalam keadaan tersenyum. Fakharaja, maka kemudian keluar, muncul, memancar, min sagrihi, dari gigi depannya Rasulullah, apa nurun, cahaya.
As-saghr ma taqaddama minal asnan, bagian gigi depan muncul memancar cahaya. Lahiko yang lahiko bi bisa bertemu, bisa tembus, yang kalau di sini lahiko yang tembus bisa mai dengan langit, bertemu yang mungkin. Fahamalatu, kemudian membawa siapa Halimahu terhadap Nabi, ila rohliha, ke kendaraannya Halimah, ke untanya Halimah. Ar-rahal ma yudau ma'al ba'iri lirrukub, pelana lah kira-kira begitu ya. Wartahalat, dan berangkat siapa Halimah bihi, dengan membawa Nabi, ila ahliha, ke keluarganya Halimah. Falamma wassalat, maka ketika sampai siapa Halimah bihi, dengan membawa Nabi, bihi dengan membawa Nabi, hai bihi sallallahu alaihi wasallam, ila muqamiha, ke kampungnya Halimah. Maqamul iqamah, makanul iqamah itu muqam. Ayanat, maka jelas atau tampak jelas apa barakatuhu, keberkahannya Rasulullah ala aghnamiha, terhadap domba-dombanya Halimah. Ayanat aidzuharat, aghnam jam'u ghanam ya. Ala aghnamiha, atas domba-dombanya Halimah. Apa maksudnya? Jadi pada saat itu memang di kampungnya Ibu Halimah khususnya itu dilanda kekeringan. Hewan-hewan piaraan kurus kering, termasuk domba-dombanya Halimah itu, domba-dombanya Ibu Halimah. Tetapi ketika Ibu Halimah pulang dengan membawa Rasulullah SAW, langsung domba-domba itu berubah menjadi segar dan susunya bisa keluar ketika diperas ya, jadi mentok-mentok diperas keluar susunya segar. Itu keberkahan yang tampak pertama kali ketika Rasulullah datang dibawa oleh Ibu Halimah. Wakana, dan adalah Halimah, kulla yaumin, pada setiap hari, taro, yaitu melihat siapa Halimah, minhu, dari Rasulullah, burhanan, terhadap tanda. 25 dalilan, yakni tanda, ala nubuwwati, atas kenabiannya Nabi, kenabiannya Rasulullah, atau risalatihi ya, minal irhasati, dari beberapa irhas. Irhas itu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi dan kepada Rasul ya, sebelum ditetapkannya risalah. Kalau Rasulullah itu kan nubuwahnya sudah ditetapkan oleh Allah sejak sebelum Nabi Adam diciptakan. Makanya ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata wajabat lakan nubuwah, ya Rasul, kapan sebenarnya kenabian itu ditetapkan untuk Anda? Jawabnya Rasulullah, wa adamu bainar ruh wal jasad. Ketika Adam masih berada di antara ruh dan jasad. Atau dalam riwayat yang kita bahas beberapa pertemuan lalu, wa adamu lamun jadilun fi tinatih. Jadi Adam itu masih berbaring atau masih bersemayam di dalam tinatihnya, dalam tinnya, dalam lumpurnya, dalam tanah liatnya. Artinya Nabi Adam masih berwujud tanah liat, berarti belum diciptakan fisiknya, gitu ya. Nubuahnya Rasulullah sudah ditetapkan. Baru risalahnya Rasulullah itu disampaikan pada usia beliau yang ke-40. Makanya Muhammad menjadi nabi itu jauh sebelum Nabi Adam diciptakan.
baru diangkat ditetapkan sebagai rasul itu pada usianya yang ke-40. Kenapa? Karena pada saat itulah beliau menerima risalah, menerima wahyu yang pertama sebagai risalah untuk ditablighkan. Sampai mana ini? Nah, termasuk keistimewaan yang disaksikan oleh Halimah ketika masa kecilnya Rasulullah itu masuk kategori irhas. Dan irhas itu juga diberikan kepada nabi-nabi yang lain sebelum ditetapkannya nubuwah atau risalah, ya. Burhanan wa tarfa'u lahu qadran. Wa tarfa'u, dan mengangkat, meninggikan siapa Halimah lahu untuk Rasulullah qadran terhadap posisinya, wa sya'nan, dan keberadaannya. Artinya memang diistimewakan. Halimah itu mengistimewakan Rasulullah, sangat menyayangi Rasulullah. Hatta daraja, sehingga turun bertahap atau masuk siapa Rasulullah fi hullatil lutfi, dalam mahkota kelembutan, mahkota kasih sayang, wal amani, dan keamanan. Ya, artinya memang dimuliakan, disayangi, ya, dan dijaga betul, jaga baik-baik Rasulullah itu oleh Ibu Halimah. Wa dakhala, dan masuk siapa Rasulullah, hatan daraja tadi, sehingga masuk atau turun bertahap, ya, in daraja siapa Rasulullah fi hullatil lutfi, di mahkota kelembutan, wal amani, dan keamanan. Wa dakhala, dan masuk siapa Rasulullah baina ikhwatihi, di antara saudara-saudaranya Rasulullah, ma'asibyani, bersama dengan anak-anak, beberapa anak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih.